Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, channel Kasih Murni, Cinta Kasih Sebersih Murni. Di video kali ini kita akan membahas tentang mata pelajaran matematika untuk SD ataupun MI. Tapi sebelum lanjut video ini, alangkah baiknya kita klik tombol subscribe dan lonceng terlebih dahulu agar tidak ketinggalan dengan video-video berikutnya. Untuk itu, saya kasih waktu 3 detik untuk mengkliknya. 1, 2, dan 3. Selamat belajar. Halo adik-adik, materi yang akan kita bahas di video ini adalah tentang materi bilangan. Bilangan dibagi menjadi 2, yaitu bilangan caca dan juga bilangan bulat. Tapi di video kali ini kita akan memfokuskan terhadap bilangan caca terlebih dahulu. Bilangan caca adalah bilangan yang dimulai dari angka 0. Jadi, contohnya misalkan 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Setelah kita tahu pengertian bilangan caca, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana cara menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dalam bilangan caca. Jadi, operasi hitung atau cara menghitung pada bilangan caca dikerjakan dengan urutan sebagai berikut, sebagaimana yang tertera pada gambar anak tangga tersebut. Maksud dari anak tangga tersebut adalah apabila di dalam soal terdapat dalam kurung perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan, maka yang dilakukan atau yang dikerjakan terlebih dahulu adalah angka-angka yang berada di dalam kurung. Setelah angka-angka yang di dalam kurung telah dikerjakan, maka selanjutnya kita kerjakan yang perkalian dan pembagian. Perkalian dan pembagian ini memiliki posisi atau kedudukan yang sama. Jadi, operasi yang letaknya di depan dapat dikerjakan terlebih dahulu. Misalkan, antara perkalian dan pembagian, yang di depan itu adalah perkalian, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian. Setelah itu, baru pembagian. Kalau perkalian dan pembagian sudah dikerjakan, selanjutnya adalah mengerjakan penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan memiliki posisi atau kedudukan yang sama. Jadi, operasi yang letaknya di depan dapat dikerjakan terlebih dahulu. Penjumlahan dan pengurangan ini cara pengerjaannya sama kayak perkalian dan pembagian. Mana yang letaknya di depan, maka itu yang lebih dikerjakan dahulu. Untuk lebih jelasnya lagi, kita langsung saja ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Misalnya ada soal 10 dikurangi 5 ditambah 4 dikali 10 dan dibagi 8. Cara pengerjaannya adalah kita kalikan terlebih dahulu. Kenapa kita kalikan terlebih dahulu? Karena di dalam soal tidak terdapat dalam kurung. Dan posisi perkalian itu lebih depan daripada pembagian. Sehingga kita melakukan perkalian terlebih dahulu. 4 dikali 10 sama dengan 40. Lalu kita tulis di bawahnya. Soal yang di atas kita tulis kembali, yaitu 10 dikurangi 5 ditambah 40 dibagi 8. 40 dari mana kak? Dari 4 dikali 10. Setelah perkalian, selanjutnya adalah pembagian, yaitu 40 dibagi 8 sama dengan 5. Kita tulis di bawahnya.
Dan soal yang di atasnya kita tulis kembali, yaitu 10 dikurangi 5 ditambah 5. 5-nya dari mana, Kak? Dari 40 dibagi 8, hasilnya 5. Setelah pembagian, selanjutnya kita pengurangan. Kenapa pengurangan terlebih dahulu, Kak? Padahal kan pengurangan dan penjumlahan posisinya sejajar atau sama gitu. Karena pengurangan posisinya lebih depan daripada penjumlahan, sehingga yang dikerjakan pengurangan terlebih dahulu, yaitu 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Lalu angka yang di atasnya ditulis kembali di bawah. 5 ditambah 5 sama dengan 10. Jadi hasil dari 10 dikurangi 5 ditambah 4 dikali 10 dibagi 8 adalah sama dengan 10. Untuk lebih jelasnya lagi, saya akan kasih contoh yang kedua. Misalkan ada soal buka kurung 8 ditambah 30 tutup kurung dikurangi 20 dikali 4 dibagi 8. Maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah angka yang di dalam kurung. Kenapa angka yang di dalam kurung? Karena kita kembali lagi pada gambar yang anak tangga tadi. Posisi dalam kurung itu berada di atas. Sehingga kalau ada soal yang ada dalam kurungnya, maka yang dikerjakan adalah angka-angka yang berada di dalam kurung terlebih dahulu, yaitu 8 ditambah 30 sama dengan 38. Kita tulis di bawahnya. Dan soal yang di atasnya kita tulis kembali di bawahnya, yaitu min 20 dikali 4 dibagi 8. Setelah pengerjaan di dalam kurung, maka selanjutnya adalah pengerjaan perkalian. Kenapa perkalian terlebih dahulu yang dikerjakan, padahal di sampingnya itu ada pembagian? Karena posisi perkalian lebih depan daripada pembagian, sehingga yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian. 20 dikali 4 sama dengan 80. Kita tulis di bawahnya 80. Setelah mengetahui jumlahnya, kita tulis kembali soal yang di atas, yaitu 38 dikurangi 80 dibagi 8. Kak, 80-nya dari mana? Dari 20 dikali 4, sehingga hasilnya 80. Setelah perkalian, selanjutnya kita mengerjakan yang pembagian. 80 dibagi 8, hasilnya 10. Lalu kita tulis lagi soal yang di atasnya, yaitu 38 dikurangi 10. Nah, 10-nya dari mana? Dari 80 dibagi 8, hasilnya 10. Sehingga 38 dikurangi 10 sama dengan 28. Jadi, hasil dari soal yang di atas adalah 28. Selanjutnya contoh soal yang ketiga. Misalkan ada soal yang seperti ini. 8 ditambah 38 dikali 5 dikurangi 10 dan dibagi 2. Maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian. Kenapa perkalian terlebih dahulu? Karena di dalam soal tersebut tidak terdapat dalam kurung, dan posisi perkalian juga lebih depan daripada pembagian, sehingga yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian. 38 dikali 5 maka hasilnya 190. Kita tulis di bawahnya. Soal yang di atas kita tulis kembali di bawah, yaitu 8 ditambah 190 dikurangi 10 dan dibagi 2. Setelah perkalian, selanjutnya kita kerjakan yang pembagian, yaitu 10 dibagi 2. 10 dibagi 2 hasilnya 5. Kita tulis di bawahnya.
Setelah mengetahui hasil pembagian, kita tulis lagi angka yang di atasnya, yaitu 8 ditambah 190 dikurangi 5. Setelah pembagian, maka kita kerjakan yang penjumlahan. Kenapa penjumlahan terlebih dahulu? Karena posisi penjumlahan lebih depan daripada pengurangan. Jadi 8 ditambah 190 sama dengan 198. Lalu dikurangi 5. 198 dikurangi 5 sama dengan 193. Jadi hasil dari soal yang di atas adalah 193. Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel kami. Dan apabila ada kritik dan saran, langsung saja kirim di kolom komentar ya teman-teman. Sampai jumpa dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.